Polsek Sobang dan Bapak Kapolres, Bapak Andre dengan jajarannya baru saja selesai dari giat operasinya. Selamat malam Pak Andre. Malam. Apa kabar Pak? Baik. Tadi jajaran ada berapa Pak sudah habis giat operasi? Kurang lebih 100 personel terdiri dari Polri dan TNI. Kemudian kita melakukan patroli di kawasan Taman Nasional Halimun Salak. Apa Pak penemuan-penemuan di lapangan yang tadi dilihat? Kami intinya melakukan pendataan. Pendataan titik-titik longsor di kawasan Halimun dan kawasan aliran sungai termasuk penambang. Karena ada puluhan jembatan yang juga putus Pak, dan kita lihat akses juga banyak yang tertutup longsor. Kalau bisa sedikit elaborasi, separah apa Pak sebenarnya kerusakan yang dialami di atas? Kalau di atas sementara ini untuk kawasan Taman Nasional masih keadaan baik. Keadaan baik. Makanya kita mengecek apakah karena pengaruh longsor itu pengaruh dari Taman Nasional atau bukan. Nah, ini kan adalah bencana banjir longsor terbesar dalam sejarah Kabupaten Lebak. Betul. Yang kita lihat begitu ya. Nah, akhirnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Memang ini curah hujan intensitas yang cukup tinggi, memperparah juga. Nah, tapi kan karena longsornya banyak material batu, kayu Pak. Jadi pertanyaan juga kan Pak. Tapi yang dilihat tadi dari atas memang seperti itu. Betul. Jadi rata-rata hampir longsor itu kurang lebih ratusan titik. Kami lihat dari perbukitan. Jadi memang cukup parah sebenarnya. Yang terdampak kalau total kecamatan mungkin Pak? Kalau kecamatan total yang terdampak longsor sama air banjir bandang ini ada 4 kecamatan. Ketika sudah dilihat pendataan di atas, sudah tidak ada warga lagi atau masih ada sedikit warga yang Jadi memukir? ada yang kosong, satu kampung kosong, kurang lebih 2.200 penduduknya. Itu Gunung Julang 1 kalau nggak salah. Oke, yang lain masih ada warga? Ada sedikit-sedikit ada. Setelah Pak Presiden, Pak Joko Widodo memberikan statement juga ya Pak ya, bahwa salah satu penyebab terbesar atau masifnya kerusakan yang akhirnya juga mengakibatkan faktor banjir besar di Kabupaten Lebak adalah penambangan liar atau ilegal, dan akhirnya menginstruksikan untuk mencari penambangan liar tersebut. Bagaimana Pak penemuannya di lapangan? Nanti untuk hasilnya nanti akan disampaikan pimpinan kami. Kami hanya mendatakan saja. Sampai saat ini dari pihak Polda dan Bareskrim melakukan lidik dan penyidikan. Oke. Nah, di lapangan diketemukan tidak Pak ada jejak-jejak penambangan liar, penambangan ilegal yang mungkin tadi Bapak sempat juga dokumentasikan dan lain-lain? Ada, betul. Itu seperti apa sih Pak? Bentuknya saja? Bentuknya mereka ada gubuk-gubuk seperti camp, kemudian ada lubang untuk melakukan penambangan. Oke, jadi ada tendanya, ada gubuk, ada tenda, ada kawasan penambangannya. Bentuknya seperti apa Pak? Paling tidak bolongan atau galian yang dibuat? Jadi galian untuk tambang emas ini hanya seukuran manusia, satu manusia. Oh, jadi ini di pinggir jalan saja begitu Pak? Di atas, di perbukitan. Di atas perbukitan, ukurannya? Kurang lebih ya satu ukuran manusia dewasa. Jauhnya berapa Pak? Kalau jauh itu ke dalam itu bisa ratusan meter juga. Jadi bisa beberapa orang juga masuk ke situ? Bisa. Nah,
Tadi sempat masuk ke dalam juga pasti Pak ya? Kalau masuk karena posisinya juga hujan tadi Area berbahaya. bahaya, kita hanya di luar, hanya melakukan penutupan, terus pembongkaran pada camp-campnya. Ya. Secara pendataan yang tadi Pak Kapolres lakukan, ditemukan ada berapa Pak lubang penambangan ilegal dan liar? Tadi ditemukan hanya sementara ini 2 titik. 2 titik camp, tapi lubangnya ada beberapa. Nah ini dipastikan penambangan pasir atau emas atau apa? Kalau dilihat dari lubangnya pasti emas. Emas. Ya. Ada ciri-cirinya Pak? Ya itu lubang. Lubang, Ya. tapi ketika dilihat Ya. jenisnya itu sepertinya penambangan Emas. emas. Karena itu pengelolaannya juga di bukit-bukit itu. Bagaimana Pak kontur alam setelah ada kerusakan alam karena penambangan, ditambah dengan bencana alam juga yang intensitas hujannya cukup tinggi. Masih aman tidak Pak bagi warga untuk tinggal di sekitar lereng dan lain-lain? Kalau kontur tanah kita lihat memang tanah di daerah Lebak Gedong ini sangat gembur ya. Jadi kadang-kadang kalau kita jalan di atasnya bisa kita tenggelam, bisa sepinggang. Oke. Jadi sangat rawan Oke. untuk dijadikan tempat tinggal. Jadi tadi juga sempat Bapak dengan tim juga? Iya, betul. Itu semana Pak? Ada yang selutut, ada yang sepa. Tadi Bapak katakan menemukan 2 lubang yang diduga merupakan lubang penambangan tambang emas ilegal atau liar. Itu di desa apa Pak? Lokasinya? Kalau itu di Gunung Julang, di Lebak situ. Gunung Julang Lebak situ, ditemukan 2 tadi. Iya. Ratusan meter ke dalam dengan lubang ukuran satu ukuran manusia dewasa. Iya. Itu perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Nah, ini yang membuat bahaya tadi akhirnya kontur dari bukit atau gunung sendiri tidak kuat lagi ya Pak. Warga diharapkan untuk turun semua untuk relokasi itu bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Kami mengharapkan begitu, tapi masyarakat banyak yang bersikukuh tetap tinggal di rumahnya masing-masing. Alasannya apa sih Pak? Ya untuk menjaga asetnya mungkin. Oke. Nah mereka bagaimana Pak mengetahui bahwa ada penambangan liar juga di situ? Apakah juga karena terdampak akhirnya? Apakah kesal juga atau memang sudah seperti tanda kutip kearifan lokal yang terjadi atau bagaimana? Kalau itu memang sudah kearifan lokal dari dulu. Penambangan liar itu ya. Jadi susahnya mempersuasikan ajakan untuk tidak melakukan seperti apa sih Pak kalau kita mau tahu? Kita sudah menyampaikan termasuk ke desa-desa atau perangkat desa. Itu tergantung dari manusianya juga, kadang-kadang banyak dari luar, bukan hanya dari penduduk. Dari setempat? Iya, setempat. Dari luar Pak? Artinya dari luar Lebak? Dari luar Lebak. Oke, bisa dipersepsikan seperti itu karena memang banyak sekali titik yang bisa digali secara liar tanpa pengawasan. Kalau titik itu kita punya hanya 2 titik. Oke. Ya. Tapi Bapak juga mungkin curiga ada di bagian-bagian lain. Kita pasti cek lagi karena ini kan hari pertama aja. Betul. Hari pertama tadi sudah bisa menemukan 2 titik ya Pak. Pak Andri, terima kasih Pak Kapolres sama-sama. dengan kerja keras tadi dengan tim. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya ada di Dodik Lakpur, Kodam 3. Salah satu posko pengungsian yang digunakan para warga yang memang membutuhkan pengungsian. Kita lihat seperti apa dan apa saja kemudian yang dibutuhkan saat ini. Bagaimana tempat tinggal mereka? Mari Bapak, bagaimana tempat tinggal mereka dan kita lihat apakah ada kepala daerah setempat yang bisa kita tanyakan apa sebenarnya selain dari cuaca ekstrim dan juga kondisi lingkungan yang terjadi dari latar belakang banjir di Lebak.